Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak, agak kurang semangat Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allah Ta'ala fi kitabil karim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari yang berbahagia ini kita dapat bertatap muka di tempat yang sangat berbahagia, Masjid Al-Haram di Pangkalan Panji ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra dan Mi'raj, Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya, Bapak Ketua BPD yang saya hormati, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta adik-adik mahasiswa KKN dari UIN Universitas Raden Patah tahun 2025 ya Dek ya. Ya, saya kebetulan waktu pernah seperti adik juga pada tahun 1989. Jadi saya sudah cukup, dari situlah saya jebolan juga dari IAIN ya. Hadirin hadirat yang saya hormati, saya Pak dapat kehormatan Pak, dipinta oleh saudara saya, ini junior saya Pak, kalau saya senior dia, Pak Haji Alamsyah. Saya pernah menjabat sebagai Ketua Penyuluh Forum Komunikasi Penyuluh se-Kabupaten Banyuasin tahun pertama Pak ya, masih zaman Bupati yang lama. Alhamdulillah begitu selesai, ada teman saya di sini almarhum Idil kalau tidak salah Pak, yang meninggal dunia Pak ya. Ya saya juga sempat hadir karena saya sebagai Ketua Penyuluh pada saat itu diganti dengan Pak Abdul Hakim, dan sekarang ini junior saya Pak Haji Alamsyah ini. Saya juga penyuluh agama, tapi karena usia sudah 62 tahun ya mau tidak mau lah Pak ya, dengan tidak mengurangi hormat saya diminta Pak oleh Pak Haji Alamsyah, Ustadz bisa nggak memberikan tausiah di Pangkalan Panji sebulan yang lalu loh Pak itu Pak. Jadi saya bilang kapan ya, bulan depan. Ya saya bilang insya Allah lah. Nah ini merupakan suatu kehormatan buat saya Pak ya. Alhamdulillah pada saat ini kita bisa bertatap muka, bisa berkumpul, bisa bertemu. Kata orang Pak yang tidak kenal tidak tahu Pak ya. Ya kalau saya asli Pak, bukan orang dari seberang, tapi saya kelahiran Palembang. Saya orang OI Pak. Dulu dasarnya di Tanjung Batu, tapi lahirnya Palembang Pak. Terakhir saya tinggal di Komplek IAIN. Jadi kalau adik-adik dulu sekarang di UIN, saya di Komplek IAIN. Pas di belakang ada Alia di situ, ada Alia Almata ya. Saya di situ, tetangga saya Profesor Dr. Wardini Ahmad, itu tetangga saya. Jadi saya lama di situ. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, cukup panjang ceritanya Pak ya. Mungkin versi saya dengan versi yang sudah pernah kita dengar di sana sini agak berbeda. Kenapa Pak?
kalau mau kita uraikan semua rasanya 2-3 hari tidak selesai, tapi kita akan penggal saja sedikit demi sedikit Pak ya, yang kira-kira intinya kalau ada yang baiknya diambil, yang tidak baik nggak usah diambil loh Pak ya. Jadi ini saya garis bawahi saja, saya diberi tema oleh panitia dengan memperingati Isra dan Mi'raj, terdapat mendekatkan diri cinta Allah kepada umatnya gitu ya. Artinya tema ini cukup mempunyai kesan luar biasa. Sesuai dengan judul itu saya akan kupas sedikit demi sedikit. Oleh sebab itulah hadirin yang saya hormati, sesuai dengan ajaran Al-Quran ya, kalau tadi Adinda Qori telah membacakan surat Al-Isra ayat 1 sampai ayat 4, tapi saya bukan Qori, saya akan coba kupas gitu Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina Sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu, itu sebagian ayat yang kita bacakan. Tolak ukur kita adalah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, Yerusalem atau Bethlehem. Untuk apa? Allah akan menunjukkan tanda-tanda kebesarannya, diberikan keberkahan di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha melihat dan Maha mengetahui. Nah, ini ayat yang luar biasa kalau kita kaji ulang Pak ya. Kenapa Nabi Muhammad di Isra dan Mi'rajkan begitu? Jadi paling tidak Pak, saya akan batasin saja Pak ya. Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan pertama untuk diuji keimanan. Pertama Pak ya. Yang kedua, Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, Nabi Muhammad dihibur oleh Allah. Dan yang keempat, dapat perintah kewajiban kita sholat 5 waktu sehari semalam. Mudah kan Pak ya? Cuma 4 kategori yang akan kita jabarkan Pak. Jadi maafkan saya, barangkali beda dengan yang lain gitu Pak ya. Kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj sudah cukup luar biasa. Kenapa Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan? Ternyata pertama untuk menguji keimanan. Kenapa? Nanti kita jawab ya. Yang kedua, untuk memuliakan Nabi Muhammad. Yang ketiga, menghibur Nabi Muhammad. Dan yang keempat, menerima perintah sholat. Gitu ya. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir
menurut catatan sejarah, setiap atau setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi baru Pak ya. Sepakat dah Pak? Ibu sepakat dah? Kalau ada orang bilang saya Nabi baru langsung tolak, saya tidak terima gitu kan. Sepakat Pak ya? Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, khataman Nabi. Dari 25 orang Nabi, dia adalah yang terakhir. Banyak liku-liku, banyak cobaan yang dialami oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ke-12 Hijriah dari kenabian, meninggal pamannya Abu Thalib. Abu Thalib Pak ya, paman Nabi meninggal. Pasti mau tidak mau sebagai seorang Nabi, sedih atau tidak, pasti sedih juga lah. Paman Pak meninggal Pak. Orang tua sudah meninggal duluan, yang memelihara dia adalah pamannya, meninggal dunia. 40 hari kemudian, orang yang dicintainya sehidup semati, yang penuh dengan pengorbanan, dengan penuh dengan dedikasi, seluruh perjuangan dia, kekuatan Nabi Muhammad habis Pak, meninggal. Orang yang dicintainya adalah Siti Khadijah, meninggal Pak 40 hari dari situ. Setelah dia meninggal, kepengen rasanya, aku ini sedih, paman meninggal, istri meninggal, baru 40 hari Pak ya. Coba-coba saya merantau ke dusun tempat orang tua saya di Taif. Niat mau menyebarkan, minta bantuan, minta tolong, bekerja sama, bukannya mendapatkan bantuan Pak, bahkan diejek, dicaci, dihina, bahkan dilempari. Nah ini tantangan Pak dari Bani Syi'ib namanya. 3 hal yang menjadi kenapa Nabi Muhammad diuji tentang keimanan. Saya terhinyuh. Saya tidak jauh beda dengan pengalaman. Kalau Nabi 40 hari istrinya meninggal, pamannya meninggal, saya sekitar 5 tahun yang lalu Pak. Ini pengalaman saya Pak ya. 2020 istri saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 bulan kemudian orang tua saya, ibu saya meninggal. 3 bulan Pak ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 3 bulan berikutnya bapak saya, Ayu, orang tua saya meninggal juga lah Pak. Di sini Pak, saya pernah ke sini ke kampung Pangkalan Bom Pak, dekat Pak Suwandi Pak ya. Ada saudara sepupu saya, sekarang dia pindah ke Kampung Bintang Campak Pak ya, di belakang Pak ya. Benar Pak Haji ya? Ya itu masih ada saudara saya, sepupu saya. Jadi saya kurang dari 1 tahun mendapat cobaan yang luar biasa. Orang bilang bagaimana Pak? Pak luar biasa ujian. Saya bilang besok kita menyusul Pak, mau bilang apa? Kan gitu Pak ya. Cobaan saya bertubi-tubi ya saya terima. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti saya juga seperti ini. Tinggal nunggu waktu. Sepakat Pak? Sepakat Pak? Jangan takut Pak, kita menunggu giliran. Tapi boleh jadi yang ada huruf A pangkal duluan Pak ya. Yang huruf B, Y yang terakhir Pak. Saya yang terakhir Pak, mudah-mudahan. Karena saya ya Bani Pak, Yahya orang tua saya Pak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Pak, yang namanya Y tadi duluan Pak. Kemarin kelas artis Pak, Emilia Contessa Pak baru meninggal Pak ya. Kemarin meninggal tanpa diduga-duga. Mau bilang apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang hidup pasti mati Pak ya. Apakah saya, tetangga kita yang sering Pak main gap Pak, nyangko-nyangko kok semalam main gap dengan aku, tapi nyata ya game, mau bilang apa kita kan Bu ya. Yakin dah Bu? Jangan takut nanti dijemput tanpa permisi oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail yang mau jemputnya nanti. Nah oleh sebab itulah ibu dan bapak,
Kalau kita berbicara dengan Rasulullah, kenapa dia di Isra dan Mi'rajkan pada tahun itu disebut dengan tahun Amul Huzn atau Amul Huzni, tahun duka cita. Sedih benar? Nggak bisa bilang. Nangis betul ya? Memang kenyataannya begitu Pak ya. Hati siapa yang tidak sedih Pak? Kalau orang tua, istri meninggalkan ya Pak, Allah dan seterusnya Pak ya. Ya Pak ya? Percaya Pak ya? Percaya itu dari Al-Quran Pak. Ini yang pertama. Nabi Muhammad tidur berdua, pamannya Sayyidina Hamzah, ada pamannya satu lagi, menung di Hijr Ismail. Kalau bapak-bapak yang sudah berangkat haji, ada Hijr Ismail, batu Hijr Ismail. Duduk di situ sambil berbaring tertidur, dibaringkan oleh malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril dengan kawan-kawannya, ada malaikat Jibril, malaikat Israfil, dan malaikat, 3 orang malaikat yang datang. Dibaringkannya Nabi Muhammad, dibawanya ke Hijr Ismail, dibedah, dioperasi dadanya Pak. Itu yang ketiga kali Nabi Muhammad dioperasi. Hatinya dibuka, malaikat Jibril minta bantuan dari malaikat yang lain, tolong malaikat Israfil bantu saya ambilkan air Zam-Zam. Kita akan bedah Nabi Muhammad, kita buka hatinya, kita ambil hatinya, kita suci, bersihkan. Sebagai hikmah untuk menyuci kotoran-kotoran yang ada di dalam hati, gitu Pak ya. Nah, oleh sebab itulah kenapa Nabi Muhammad bisa menerima hiburan nanti. Hatinya sudah dioperasi Pak. Setelah dioperasi, dicap, dibelikannya di sini kenabian Nabi Muhammad, khataman nabiyin. Setelah ini tidak ada lagi nabi baru. Artinya sudah dicap ya, sama dengan kita. Mungkin kalau kita sudah pernah kerja, pernah bakti, habis selesai, kamu sudah MPP, kamu sudah pensiun, tapi kamu bekasnya ada di sini, mereknya pernah berngabdi di abdi negara, gitu Pak ya. Pasti Pak tercatat. Kenapa harus hati dibersihkan dulu? Bukan kotoran-kotoran lain, padahal hati itu kan dekat, namanya hati dekat ya, metabolisme yang dekat dengan kotoran yang lain, makan yang lain. Ternyata apa kata Nabi, hadis Rasulullah SAW? Ala, lihatlah, di dalam diri Anda itu ada segumpal daging. Ada segumpal daging. Apabila daging ini kamu bersihkan, insya Allah seluruh amal yang lain bisa baik. Tapi kalau ini hati kamu tidak dibersihkan, yang lain pun ingin jadi kotor. Hati, ala wahyal qalbu, itulah hati. Jadi hati di dalam diri kita itu paling tidak ada yang namanya qalbun, hati juga Pak. Ada hati yang berbentuk yang di sini Pak ya. Ada yang namanya sudur. Pendek cerita, hati ini ada sebutan hati tapi tidak nampak Pak. Metafisika dia, nggak kelihatan Pak ya. Oleh sebab itu kita jangan sering sakit hati. Sakit hati itu apa Pak? Iri, dengki, hasad, apa disebutnya dengan takabur. Nah, ini yang namanya penyakit-penyakit yang nggak nampak tapi ada membekas, itu kadang-kadang banyak jeleknya daripada baiknya. Nah, oleh sebab itulah Nabi Muhammad ini diawali sebelum dia di-Isra Mi'rajkan, dibersihkan hati dulu supaya keyakinan, keimanan dia, hikmah dari itu akan terbuka dan bersih, akan mudah diterima. Ini Pak ya, wahyal qalbu, bersihkanlah hati kita. Pak, apa kaitannya hati itu dengan sholat? Ya nanti kita bahas Pak ya. Ini pertama. Yang kedua,
Allah akan memberikan, kalau tadi menghibur, setelah menguji keimanan. Yang kedua tadi, adik-adik bisa ada yang mencatatnya apa yang kedua tadi? Adik-adik mahasiswa ada yang ingat? Yang pertama yang saya maksud tadi adalah ujian keimanan. Yang keduanya ada yang ingat? Memuliakan Nabi, ya, memuliakan Nabi. Yang ketiga nanti menghibur Nabi, dan yang keempat menerima perintah sholat. 4 macam saja Pak ya. Mari kita lihat, Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang terakhir. Setelah ini tidak ada Nabi. Taruhlah Isra, di situ kita batasin dulu Pak ya, kita berbicara yang kedua. Allah akan menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, begitu dibawa dari Hijr Ismail, datang malaikat yang 3 tadi datang. Muhammad, setelah Anda dibersihkan, Anda sholat di sini, namanya di Hijr Ismail. Nanti Hijr Ismail itu jadilah Baitullah Pak ya, Ka'bah di Mekah. Muhammad, kamu ikut saya dengan kendaraan-kendaraan burak, tapi kamu sholat dulu 2 waktu, 2 rakaat. Setelah sholat, Nabi Muhammad naik kendaraan yang disebut burak. Burak itu tidak kecil dan tidak besar Pak ya. Kalau dari keledai mungkin lebih besar, dari kuda lebih kecil gitu Pak ya. Makanya kadang-kadang ada di gambar-gambar itu kayak burak itu digambarkan dengan ada yang pakai kipasnya, ada seperti kepalanya kepala kuda, tapi ada juga seperti kepala manusia. Itu gambarnya saja Pak ya. Burak, kendaraan yang maha dahsyat, yang lebih cepat. Kalau dia berjalan 1 langkah saja sudah sekian kilometer, luar biasa. Kenapa? Di kiri kanannya itu ada pengawalnya, itulah malaikat yang saya sebutkan tadi. Pendek cerita, dari sejarah Isra ini, Nabi Muhammad dibawa ke, pertama dia diajak di kampung Thayyibah Pak. Kampung Thayyibah itu di Madinatul Munawwaroh terakhir Pak. Nabi Muhammad disuruh berhenti, sholatlah dulu di sini. Kalau sudah sholat, nanti kita berangkat lagi. Nabi Muhammad ditanya, ini di mana kampung ini? Ya saya nggak pernah tahu kampung ini. Kenapa? Kampung dari Mekah ke Madinah itu cukup jauh juga Pak ya. Ternyata inilah Thayyibah namanya, kampung menjadi kampung Madinatul Munawwaroh, Madinah yang menjadi orang untuk perjuangan agama Islam yang lebih maju di situ, bahkan berkembang. Setelah itu Nabi Muhammad diajak lagi berangkat dengan keledainya ke kampung namanya Syajarah Musa. Kalau sekarang ini Pak, Jabal Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Kalau membawa Musa taklima, Nabi Musa dapat wahyu di Jabal Tursina. Sudah berapa periode tahapan yang dilaluinya Pak ya. Setelah itu berangkat lagi ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, dari tempat Masjidil Aqsa di Palestina di Yerusalem, atau disebut orang sana itu Baitul-Ham. Kalau dalam kajian sejarah perbandingan agama, disinilah dahulu tempat perkembangan agama Nasrani. Bapak, saya garis bawahi Pak ya. Agama menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dikategorikan kepada 2 agama. Ada agama Samawi dan ada agama Ardi. Agama Samawi itu satu rumpun dengan agama Yahudi, Nasrani, dan Islam. 3 agama Pak ya. Percaya nggak Pak? Pak, kok kenapa agama Yahudi Pak?
Pak, kenapa agama Nasrani? Nah, ternyata itu agama Samawi, ibu-ibu ya. Agama yang dari atas, ada nabinya, ada kitab sucinya, ada pembawanya, sejarahnya jelas. Agama Yahudi semenjak zaman Nabi Daud ada kitab sucinya Taurat, namanya apa ya? Kemudian Zabur Nabi Musa dengan agama termasuk gabungan Yahudi tadi. Kemudian ada agama Nasrani dengan Isa alaihissalam, agama Nasrani, tapi tanda kutip bukan agama Kristen, ada ya. Pada tahun 325 Masehi, abad keempat Masehi, agama Kristen ini pindah nama, ada agama yang baru disebut adalah agama Kristen. Jadi dari Nasrani itu pindah menjadi agama Kristen. Itu pada abad keempat. Yang satunya Islam. Islam adalah agama yang terakhir setelah agama yang tadi sudah selesai, nabinya ada, orangnya jelas, namanya ada. Kalau agama Kristen perkembangannya di daerah Vatikan, tapi ternyata dia tidak berkembang di Vatikan, adalah di sana di Filipina, di Kolkata, kan begitu ya, di tempat sejarah-sejarahnya itulah namanya jadi Kristen, Kristus gitu. Nah, ini sejarah, dalam catatan sejarah. Jadi agama itu ada agama Samawi. Agama Samawi adalah Yahudi, Nasrani, dan Islam, 3 agama. Selebihnya itu agama ardi, agama bumi. Agama bumi itu produknya manusia. Saya beri contoh. Ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu. Hari ini tahun baru Imlek, Tridharma, dari pecahan dari agama Buddha. Tapi agama budaya apa ya? Makanya disebut dengan Buddha, itulah budaya. Agama Hindu, agama Buddha, Konghucu, Taoisme, Zoroaster dan selainnya. Banyak Pak nama agama yang produknya produk manusia, nabinya menyebut manusia, tapi ya batas manusia Pak. Kitab sucinya juga buatan tangan manusia. Nyambung Ibu dan Bapak? Nyambung Pak? Jadi kita batasi dulu agama Samawi. Kalau Yahudi ya dulu, kalau Yahudi sekarang sudah jauh dari panggang. Jauh panggang dari api Pak ya. Cuma sebutan saja. Agama Nasrani juga begitu, tapi agama Kristen juga tambah. Jadi kalau yang dulu Nasrani ya, kenapa di dalam kitab Nasrani itu ada bahwa nanti suatu saat ada pemuka Nasrani nanti akan datang seorang nabi juru selamat namanya Ahmad. Waraqah bin Naufal mengakui bahwa di dalam kitab suci Injil itu ada. Nah, ternyata Muhammad Bapak. Nah, jadi kalau berbicara dengan agama Nasrani, agama Kristen yang sekarang sedang bergejolak, namanya agama Kristen, Katolik, dan Protestan. Panjang sejarahnya Pak ya. Saya tidak akan bahas semua itu, tapi itu sekedar saja bahwa agama Islam adalah agama Samawi yang terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan Islam itu sebagai agama yang sangat sempurna dan agama yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi agama setelah ini. Alhamdulillah, kita sebagai orang yang beriman, terutama di daerah Pangkalan Panji ini, saya yakin Pak Haji ada nggak selain agama yang nganut agama lain di sini? Rasanya nggak ada ya? Ada Pak ya? Agama Hindu, Kristen ya? Nah, alhamdulillah agama Islam nggak sampai 1-2% gitu bandingkan dengan agama Islam, ya Pak ya? Tapi tetap ada. Sekarang ini di mana-mana, walaupun kita mayoritas di Pangkalan Bala adalah orang Islam, tapi masih tetap ada agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, dan seterusnya. Ya tetap, ya kita mau bilang apa? Memang negara kita adalah negara yang bebas beragama, kan gitu Pak ya? Tapi kita tidak
akan berbicarakan tidak menjelek-jelekkan agama tersebut. Kerukunan antar umat beragama. Jadi kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dengan penduduk setempat, kemudian kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi kita ada kerukunan. Makanya di Indonesia ini agama yang ada di Indonesia tidak pernah ribut-ribut Pak ya. Alhamdulillah. Orang luar melihat keberadaan Islam di Indonesia ini luar biasa Pak. Oh, di situ ada umat Buddha, umat Hindu, tapi tetap damai. Ya, memang di situ kehebatannya. Oleh sebab itulah kita bersyukur Ibu dan Bapak bahwa kita bisa hidup di alam yang tidak pernah ribut-ribut Pak ya, dengan ada agama yang lain. Yang jelas bagi kita Islam sebagai agama kita, agama mereka lah. Kitab sucinya sudah ada, pembawanya sudah ada, dan seterusnya. Jadi kita tidak saling ganggu. Hadirin yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya hormati serta hadirin semua. Kalau tadi Nabi Muhammad itu diangkat, dia Isra Mi'raj untuk dihibur oleh Allah. Saya tidak berbicara banyak. Nabi Muhammad setelah diisrakan diangkat ke langit. Ada langit itu ada 7 macam namanya ya, sebutan kalau dalam bahasa yang lain agak beda-beda Pak ya, tapi pentingnya kita ingat sajalah 7 lapis langit, bagaimana bentuk langitnya macam-macam. Ada namanya Dina, ada Rocky, ada Daka, itu nama alamnya. Tapi dalam bentuk lain mungkin ada sebutannya dengan ya planet Merkurius dan seterusnya, Mars dan seterusnya. Jadi pendek cerita, dari langit pertama sampai ke 7 itu Nabi Muhammad ketemu dengan nabi-nabi yang terdahulu yang telah mendahului dia. Dari Nabi Adam ketemu di langit yang pertama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa datang itu? Ya, saya Nabi Muhammad. Apakah dia sudah menjadi Rasul? Iya, Jibril yang bilang dia sudah menjadi Rasul. Tidak usah diragukan lagi. Waalaikumsalam, marhaban bihi wa ahlan. Dijawabnya Pak, saling doa loh Pak ya. Jadi kalau kita mengucap salam assalamualaikum, wajib kita menjawabnya waalaikumsalam. Kalau kita tidak jawab berarti ya kita dosa gitu Pak ya, tidak jawab. Orang yang mengucapannya sunnah, tapi yang menjawabnya wajib Pak ya. Kalau kita lewat kuburan salam enggak Pak? Tidak. Ibu-ibu salam enggak lewat kuburan? Hah? Salam Bu? Lupa. Lewat saja kan gitu ya. Kalau lewat kuburan minimal kita di dalam hati, assalamualaikum ya ahli dia, insyaallah ta'ala minallahikaikum. Kita mengucap salam, kita mendoakan orang yang meninggal dunia. Nanti saya seperti kamu juga, gitu kan? Jangan lewat-lewat baik, lewat kuburan nanti lewat di ujung sana. Wah Pak, ada hantu Pak di situ Pak, dekat kuburan bergentayangan. Ternyata hantu itu diri kita sendiri yang dihantui. Kita tidak pamit, kita tidak hormat dengan orang yang sudah meninggal. Nah oleh sebab itu kita lewat saja minimal walaupun tidak besar-besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan salam. Orang yang di dalam itu menjawab loh Pak salam kita. Apalagi kalau kita mendoakan Allahumma firlahu warhamhu afihi wabarakatuh, Allahumma firlahu warhamhu afihi wabarakatuh, Allahumma firlahu warhamhu afihi wabarakatuh. Lewat Pak, aman Pak ya. Tidak takut lagi, tidak diganggu ya Pak dari belakang itu Pak ya. Etika kita berbicara dengan orang yang sudah meninggal dunia. Awas Pak ya, jangan lupa Pak ya. Jangan lupa hal yang sekecil ini kalau tidak kita mulai kapan lagi? Ini kami bicara sama Bapak. Pak, usia Bapak dengan saya nggak jauh beda, ya paling 2 tahun 1 tahun. Nah ternyata betul Pak ya. Ternyata betul saya. Nggak jauh beda dengan Bapak. Kelas kita belum 60 tahun sudah dipanggil Pak.
kelas artis yang sudah punya cita-cita untuk berbuat baik, berbuat kebajikan dan seterusnya, ternyata umur baru 16 tahun game juga rupanya, Pak ya. Adik-adik masih ingat nggak siapa yang saya maksud? Artis yang 16 tahun meninggal dunia. Biasanya mahasiswi ini tahu kan? Banyak Pak, Ustaz banyak ya, tapi yang kenal pada saat itu Niki Ardila. Punya cita-cita kalau saya memang ini nanti saya akan ke pondok pesantren untuk melanjutkan ini begini, baru rencana. Belum terkabul dia tabrakan meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang bisa kita perbuat kalau kita sudah meninggal dunia? Tidak bisa lagi, nggak bisa apa-apa. Orang Kristen, orang Nasrani, ketika mau dicabut nyawanya ini ngomong sama malaikat, jangan dulu cabut saya minta 1 detik saja, saya akan berbuat baik. Ya sudah terlambat Pak, mau bilang apa Pak? Waktunya sudah sampai, cabut saja. Nyesal dah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, mumpung ada kesempatan, kita masih punya nyawa, masih punya waktu senggang, masih mau belajar, ya belajar nggak apa-apa. Kalau sudah 60 tahun belum juga belajar maksud saya belajar ilmu agamanya apa ya? Ilmu agama dicari, ilmu akhirat dicari, dua-duanya dicari. Man aradad dunya fa alaihi bi ilmi, wa man aradal akhirah fa alaihi bi ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Barang siapa yang mau hidupnya itu bahagia di dunia, punya ilmu. Kalau mau di akhiratnya juga bahagia, punya ilmu. Kalau mau kedua-duanya di dunia berbahagia, di akhirat berbahagia, ya punya ilmu juga. Ini hadis Rasulullah SAW. Jadi ibu dan bapak, tidak ada kata terlambat yang namanya mau belajar. Sepakat ibu? Sepakat enggak bu? Jadi jangan ada alasan. Di sini biasanya ada majelis taklimnya. Di Masjid Al-Haram ini ada apa majelis taklimnya ya? Pak Ustadz Haji Lamsa yang sebagai ketuanya, Pak ya? Artinya setiap masjid, setiap tempat pasti ada majelis taklimnya. Kenapa? Tahu saya? Ya saya dari majelis taklim juga. Banyak anak-anak saya, murid-murid saya, orang-orang yang sudah tua. Nggak apa-apa, saya bilang kalau kamu mau belajar nggak jadi masalah. Yang mau, yang nggak mau ya supaya dia mau. Kenapa? Inilah. Kalau kita ingat kepada hadis Rasulullah, ketika kita meninggal dunia ini, meninggalkan dunia yang fana ini, semua amal ibadah kita itu terputus, Pak ya. Pak ya? Amal ibadah kita terputus. Cuma 3 yang tidak putus. Shadaqatun jariyah. Pertama, shadaqatun jariyah inilah yang bisa membantu kita di akhirat nanti. Boleh jadi kita membangun masjid, membangun mushola, madrasah, pondok pesantren, jamban atau jalan Pak yang dilalui orang banyak. Inilah yang bisa menjadi amal kita. Ini shadaqatun jariyah. Tidak harus kita sedekah dengan uang, tidak. Tapi batas kemampuan kita itu bisa kita berbuat baik termasuk sedekah. Ini yang pertama. Yang kedua, adik-adik yang tadi saya tengok, nggak apa-apa dia belajar dari sekarang. Kita kaji terus ilmu pengetahuan baik agama maupun umum. Nanti pada suatu saat yang adik-adik dari mahasiswi dari YIN, mahasiswa YIN, mungkin dari ada tarbiyah, dari syariah, usuluddin dan seterusnya, ilmumu itu akan bermanfaat ketika kalian sudah di masyarakat. Ngajarin, tidak tahu deh, yang namanya kita mahasiswa, kita tidak pernah belajar apa namanya olahraga. Tidak ada ya kan pelajaran olahraga, tapi pada saat di tempat, Dek, mana cara membuat lapangan sepak bola?
Dek, mana cara buat lapangan bola kaki tadi, yang bola voli juga. Kita tidak tahu, tapi mereka orang awam ini semuanya, Dek, tolong Dek, buatkan saya lapangan sepak bola. Taunya kalau sudah KKN bisa. Dek ya? Tidak ada orang yang mau. Yang laki-laki, kalau saya dulu zaman saya mahasiswa KKN cuma 4 orang. Saya dari Usuluddin Perbandingan Agama, teman saya dari Tarbiyah dan Syariah 4 orang. Saya di Danau Ranau di daerah Lampung. Di sana KKN orang 4, tapi semua desa alhamdulillah, karena kampungnya Pak Hasan Basri Pak pada saat itu di Sukarami. Luar biasa sambutan dari warga. Kalau kita bisa bantu warga, insya Allah deh kamu bisa berbuat yang kamu mampu dan bisa manfaat. Ketika kamu pulang dari KKN, ada bekas di daerah itu. Nah, makanya kita mengajari ilmu hanya sedikit tapi bermanfaat, itulah yang jadi amal yang berkah. Dua Pak ya. Jadi ilmu kita ngajarin orang A, Ba, Ta, Iko misalnya kita lajarin, mereka mengajari, bisa dimanfaatkannya, itu ilmu yang berkah. Kemudian yang ketiga, anak yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, baik yang sudah meninggal atau yang belum, tetap dia mendoakan orang tua. Adek, ibu-ibu, kita zaman kita sekolah masih ada yang tidak tamat zaman dulu Pak ya. Cuma tamat, maaf, barangkali kelas 1, kelas 2, SR zaman dulu. Zaman kalau saya sudah tahun 76 saya tamat. SD sudah pergeseran, bukan lagi SR tapi barusan SD lah Pak ya. SD tahun 76 luar biasa. Saya punya teman, nggak nyangka ketemu Bu di apa namanya di kabupaten. Mungkin Bapak yang tua-tua yang di sini pasti kenal dengan ketua BKD yang lama Pak ya, Pak Haji Zulkifli Idrus. Setelah itu dia diangkat menjadi kepala dinas PU, yang kebetulan bangunan pertamanya di depan Masjid Al Amir Pak ya. Itu teman saya Pak. Saya 1 SD. Sebulan saya berbicara di depan dia, pamannya meninggal, dia meninggal dunia. Jadi sempat kaget. Kemana dia kerja, baik di Lahat maupun di tempat lain. Kenapa? Kami cuma seperjuangan tahun 76. Masih tetap kami bersilaturahmi, luar biasa Pak ya. Nah sekarang sudah meninggal Pak. Dr. Haji Zulkifli Idrus STH ST. Jadi sebagai kepala dinas PU Pak ya, yang terakhir dia meninggal, di sini meninggalnya. Amal yang bisa diterima. Makanya di dalam hadis, apabila meninggal manusia yang ada di dunia ini, yatsba'una mayitun, salah satu 3 yang ikut. Maluhu, hartanya, wa ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, yang ketiga adalah amalnya. Tapi 2 yang pertama itu maluhu, hartanya, punya mobil 5 bisa ngantar saja. Wa ahluhu, dan keluarganya mengantar juga begitu sudah dikuburkan. 2 itu kembali pulang Bapak. Adik-adik ya? 2 yang pulang, keluarganya dan hartanya pulang. Wa yabqa wahidin, dan 1 yang tinggal. Apa yang tinggal? Amalnya. Kembali lagi Pak dengan amal. Kalau dia banyak amal yang baik, insya Allah mendapatkan ganjaran, nanti pahalanya akan baik juga Pak ya. Tapi kalau amalnya nggak baik gimana? Pak, kasihan Pak, tetangga saya Pak, tidak pernah lihat dia berbuat baik, ganggu orang saja terus, tetangga diganggu, ini diganggu dan diganggu. Ya zaman sekarang ini Pak, kalau di tempat kami itu Pak, banyak orang yang apa itu, yang mutar-mutar kepala itu Pak. Apalah sebutan di sini Pak? Apa Pak? Nah kira-kira begitulah Pak ya. Ini tantangan loh Pak. Kita tahunya bisa mabok saja, nginek saja, ternyata banyak mudarat daripada manfaat. Nah oleh sebab itulah Bapak, kita sudah supaya umur, kalau bisa waktu kita ibu-ibu ya,
Jangan terlalu banyak apa namanya gosip ke sana ke sini, karena masalah hati nanti kan, masalah hati. Lebih baik kita majelis taklim, dengan adanya di majelis taklim kita buka, kita kaji, kita ulang kaji bersama-sama. Orang yang sholat 100 rakaat lebih baik daripada orang yang apa namanya dia sholat 100 rakaat ya. Baguslah dia mengajar atau belajar satu ayat dari Al-Quran ya. Itu lebih bagus. Nah ini kalau mau, artinya kita belajar satu ayat saja di majelis taklim, kita terima, kita baca, kita amalkan, luar biasa. Itu bekal kita nanti, Bu ya Pak ya. Nah ini, jadi Nabi Muhammad itu pertama menjawab tentang apa namanya keyakinan, kepercayaan. Yang kedua menghibur Nabi. Nah, jadi Nabi itu dibawa dari langit pertama, kedua sampai ketujuh, ketemu para nabi-nabi terdahulu. Dari langit pertama ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Isa bin Maryam, Nabi Idris, Nabi Harun, sampai kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Nabi Musa pada langit kelima bertanya, Muhammad, kamu sudah ketemu para nabi terdahulu, tapi saya menangis. Nabi Musa menangis, Pak. Kenapa Nabi Musa menangis ketika ketemu saya? Ya, saya khawatir ya Rasulullah, katanya. Ya Muhammad, kamu orang seperti ini, nanti di akhir zaman umatmu jauh lebih banyak ketimbang umatku. Padahal dia ini Pak sudah dibantu dari 70 orang malaikat yang ada supaya menjadi umatnya ini banyak. Ternyata umat Nabi Musa sangat sedikit dibandingkan umat Nabi Muhammad. Umatmu walaupun nanti kalian tidak ada, tetap banyak dan masuk ke dalam surga. Luar biasa. Nangis Pak dia Pak. Pendek cerita, dia ketemu dengan Nabi Ibrahim terakhir. Setelah disampaikannya salamnya, jawabnya begitu juga, marhaban wa ahlan, didoakannya sama-sama. Nah, Nabi Ibrahim sudah pamit, sudah diangkat. Tapi Nabi Musa ada usulan, ada saran. Muhammad, kau sudah balik dari sini, nanti kamu akan ketemu Allah. Apa yang kamu terima? Nah gitu. Pendek cerita ini, cerita dari Isra Mi'raj tadi Pak ya. Kita nggak usah panjang-panjang, nanti nggak selesai 2 hari 2 malam Pak ya. Jadi kita ambil intinya saja. Nabi Muhammad bilang, saya dapat perintah Allah dari Allah sholat 50 waktu. Ah, kok 50 waktu Nabi Muhammad? Kalau begitu Muhammad, saran saya kamu kembali lagi menghadap Allah, minta keringanan, jangan 50 waktu. Kenapa? Umatmu tidak akan mampu 50 waktu. Umat saya tidak mampu 50 waktu itu, apalagi umatmu kecil-kecil Pak. Kalau Nabi Musa luar biasa, badannya saja 3 kali 50, jadi 150 kurang lebih dadanya saja. Ini umat Nabi Musa. Kalau umat Nabi Muhammad lebih kecil seperti saya, paling banter 160 Pak meternya, 160 cm. Kalau umat Nabi Musa kan besar tinggi, usianya juga jauh lebih jauh Pak ketimbang umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad paling banter kalau sudah masuk 63, 64, 65 dapat bonus Pak. Pak Haji udah 70 lebih Pak ya. Berapa? Kurang lebih Pak ya? Ya enggak. Ya artinya kan sudah dapat bonus 7 tahun. Bapak 63 Pak ya? 61 Pak ya? Belum Pak dapat bonus Pak. Pak Haji Alamsah baru 50 Pak ya? Belum Pak. Baru 40 Pak, berkepala 4. Belum dapat bonus. Kalau Bapak DPD 50? Belum 55 Pak ya?
Maaf Pak, tua saya dari Bapak loh Pak. Saya sudah 61 loh Pak. Belum dapat bonus juga saya Pak. Kalau sudah 63 tahun, 64, 65 tahun itu sudah dapat bonus. Kenapa? Umat Nabi Muhammad 63 game. Ya? Berbahagialah kalau orang yang sudah usia sampai 70 tahun, 40 tahun, dia dapat apa namanya? Dapat bonus dari Allah, dapat ya kelebihan. Artinya kita bersyukur Pak ya, bahwa usia kita tidak tahu di mana batasnya, tapi itu sudah ada kepastian dan ketentuannya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad disuruh kamu kembali lagi kepada Allah, minta keringanan dari 50 waktu. Banyak nian kalau udah sanggup begitu. Bu ya, 50 waktu umatmu kecil-kecil. Umat saya 50 waktu saja masih, apalagi umat kamu tuh kecil dan lemah-lemah. Tidak sanggup. 5 waktu sehari semalam pun juga kadang-kadang masih lemah Pak ya. Pak ya? Masih sungkan. Masih sungkan ibu-ibu, bapak-bapak. Ngapa kamu tidak ke masjid? Ada sakit. Malas itu Pak. Malas itu Pak ya. Penyu kata orang, penyungkan. Ngapa kamu tidak? Kaget lah, belum tua. Kalau tua kaget Pak. Belum tua lagi Pak. Tidak baca lagi ngomong Pak ya. Pendek cerita dari Nabi Musa tadi, Nabi Muhammad mendapat perintah keringanan dari 50 jadi 5 waktu sehari semalam, 17 rakaat cuma Pak. Tidak banyak Pak. Pak ya? Tidak banyak Pak. Sanggupkah kita menjalankan kewajiban? Saya tidak bisa jawab loh Pak. Teorinya memang bisa kita berbicara saya mau melakukan kewajiban, tapi praktiknya kadang-kadang itu tadi Pak. Hatinya yang diganggu oleh setan. Sudahlah sholat, lebih baik ke pasar saja. Sekarang lagi apa? Lagi musim duku Pak ya? Oh lemak jual duku. Kalau duku Pak berapa sekilo? Sekilo berapa? 10.000 Pak ya? Ya kalau di Palembang 10.000 lebih lah Pak. Timbangannya Pak dah sampai 10 sekilo Pak, paling 8 on di Palembang Pak. Di Palembang tuh banyaknya tuh Pak, namanya di pasar-pasar tuh tukang budi Bu. Sekilo jadi 8 on di Palembang, bukan di sini tidak Pak ya. Tidak jauh Pak, tidak jauh, beda lah kira-kira. Artinya apa? Di mana-mana itu sudah menjadi, makanya bukan lagi rahasia alam bahwa orang yang pembudi, pedagang-pedagang yang mainkan timbangan itu diancam dengan wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang yang mau mengurangi takaran dan timbangan. Itu Al-Quran udah jelas. Mau bilang apa kita? Nah nanti dia akan mendapatkan pahala, ganjaran atau hukuman. Ya Allah yang nanti. Nah ini yang setelah kita kembali lagi ke Isra, Nabi Muhammad setelah dia berangkat ke langit pertama, kedua, ketiga sampai ke Sidratul Muntaha paling ujung, kembali lagi Muhammad ngomong, kalau saya disuruh minta keringanan saya sudah malu. Inni astahyi Rabbi, saya malu menghadap Tuhan Azza wa Jalla. Kenapa Tuhan sudah memberikan 5 waktu sehari semalam? An arji'a ilahi, kembali lagi kepada Allah tuh saya tidak mau malu. Pak ya? Jadi Nabi Muhammad itu bilang, saya nggak sanggup lagi, saya nggak mau lagi datang kepada Allah minta keringanan terus, minta dispensasi terus. Ya cukuplah 5 waktu sehari semalam. Alhamdulillah 5 waktu sehari semalam itu Pak, pahalanya sama dengan 50 waktu. Ya Pak ya? Kok luar biasa ya?
Nabi Muhammad disuruh bermunajat, rasanya tidak masuk akal Pak. Isra Mi'raj dalam waktu kurang dari semalam, cuma 3/4 malam, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Baitul Halim atau Masjidil Aqsa, naik lagi ke langit ketujuh, dari langit ketujuh nanti masuk ketemu ke langit yang metafisika yang namanya mustawa, ketemu ke Sidratul Muntaha, mau menerima perintah sholat. Di dalam Al-Quran, ibu dan bapak, kita kadang lupa perintah yang turun kepada Nabi Muhammad itu dua Pak, yang langsung tidak melalui malaikat. Yang pertama perintah sholat, sepakat Pak ya? Yang kedua perintah berbekam. Tahu Pak ada kan bekam Pak? Tahu Pak bekam Pak? Apa bahasa sini Pak? Bekam juga Pak, yang masuk yang dengan api. Tok. Apa Pak Haji bekamnya? Bekam itu lah ya. Bekam ya tetap sama bekam. Kalau zaman secara tradisional, bekam itu kalau zaman kami dulu Pak ya. Kenapa saya sering bekam orang tua saya almarhum, ada uang Pak, 5 rupiah dibungkus dengan jarit Pak ya, diikat, dimasukkan, ditekankan di badan, nanti ditutup dengan gelas Pak ya. Bu ya nyambung nggak Bu? Hah? Bekam juga Bu ya? Bekam Bu ya? Tahu Bu ya? Itu cara dahulu Bu. Tapi sekarang ini bekam ini lebih baik, lebih bagus, lebih mudah. Kita ada alat seperti biasa, nanti di-cut gitu aja, langsung dicedot, dia ditekan itu Pak ya, langsung merah. Ada yang di sini ya, yang sebaiknya di mana tempat sakit itu. Ada juga bekam itu yang namanya bekam basah, yang disuntik dengan pena, bukan pena, itu dengan jarum. Setelah jarum itu disuntik, dibekam, dibuang darah yang kotor Pak. Sekarang ini sudah dilupakan oleh orang. Bekam itu merupakan ajaran yang memang diterima oleh Rasulullah, tapi umatnya tidak mau lagi. Ternyata Nabi Muhammad itu jarang sakit, di mana yang pegal, yang linu, di situ Pak dia bekam. Pak, luar biasa Pak. Kalau saya hobi Pak berbekam, saya bekam sendiri loh Pak. Kan ada alat Pak ya? Apa? Nah, canduk. Kalau kata Bapak canduk, tapi canduk itu kan mengeluarkan darah. Pak ya, mengeluarkan darah. Yang dulu pakai silet itu. Agak modern pakai seperti pena Pak ya, ditembak, itu ada kayak aturan jarum jam. Jadi dia mutar nggak boleh ke kiri, tapi kalau ke kanan terus. Ketika itu dibekam Pak, kita membuang darahnya sampai 3 kali. Nanti kalau darah itu sudah putih, berarti kotoran-kotoran itu sudah bersih. Gak usah labu dan nak ke rumah sakit umum itu. Pak, saya 61 tahun Pak. Kemarin sama Pak Abadil saya main sepak bola loh Pak. Kemenak Banyuasin Pak ya. Pak Yabani usia berapa? Saya bilang saya 61 Pak. Wih gila Pak. Dari jam 4 sampai hampir jam 5 kurang 5 menit. Saya bilang Pak, saya sebagai pemain dulu Pak, saya sering olahraga Pak. Jadi saya kalau adik-adik kenal dengan Profesor Dr. Abdullah Idi, itu teman saya main sepak bola. Teman saya sekelas Profesor Duski Ibrahim, Pak Muhajir, Bapak Dr. Sarif Ahmad Sarifuddin, itu teman-teman saya. Seangkatan saya deh ya, tahun 89 saya selesai. Jadi saya tetap Pak, walaupun sedikit saya tetap olahraga gitu Pak. Bukan orang lain yang menyeru sehat itu ya, kalau kita sehat kan bisa beribadah Pak ya. Pak ya, Pak, kalau kita sehat enak enggak Pak ibadahnya Pak? Kalau kita tidak sehat Pak, Allahu Akbar, rasanya kurang sempurna Pak. Allah, udah terbangkan lagi Pak.
Tapi kalau badan kita sehat, al jismi salim, di akli salim, badan yang sehat pasti akalnya sehat juga Pak ya. Teori Pak. Kalau badan kita sehat, insya Allah kita beribadah dengan baik. Dapat pahala Pak kita beribadah dengan berdiri. Tidak dapat berdiri kita duduk. Dikit Pak pahalanya berkurang. Tidak dapat duduk kita berbaring dapat pahala tapi dikit Pak ya. Kalau kita sudah sholatlah kamu, lebih baik sholat di belakang imam ketimbang sholat di depan imam. Jadi kalau ibu dan bapak, adik-adik mau ke masjid, lebih baik kita di belakang imam. Kesalahan kita nanti imam yang tanggung jawab. Daripada kita sholatnya di depan imam Pak. Kalau sholatnya sudah di depan imam berarti innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, imamnya di sini. Yang disolatkan di depan. Ya Pak ya? Oh, enggak ada gunanya lagi kalau kita sudah di depan imam. Lebih baik kita di belakang imam. Jadi rajin-rajinlah kita masuk masjid, masuk mushola, belajar di masjid. Ya dulu fakultas itu, ilmu pengetahuan itu adanya di masjid. Tapi sekarang ini kelihatannya masjid ini bukannya menjadi sumber ilmu lagi, bahkan di tempat lain dijadikan ilmu, tapi masjid ditinggalkan kan begitu Pak ya. Sayang Pak ya, kita punya bangunan yang semegah ini kalau kita tidak mengisinya, tidak penuh, kasihan loh Pak. Orang-orang tua kita yang sudah meninggal, dia berwakaf tempat ini supaya dapat digunakan masjid, mushola dan seterusnya. Kita manfaatkan. Adik-adik kita yang mau belajar dengan mungkin TPA-nya, ya nggak apa-apa kita ajari sebagai ustadz dan ustazahnya. Pasti dapat pahala kalau niat kita untuk mengajarkan gitu Pak ya. Kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Ibu dan bapak yang saya hormati, pendek cerita, sholat sudah diterima Nabi Muhammad. Banyak Pak ayat yang menyuruh kita tentang sholat itu Pak. Luqmanul Hakim berwasiat kepada anakku, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, sembahlah Allah, janganlah kamu menyekutukannya. Di dalam ayat yang lain, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah oleh kamu sholat. Sholat berarti diperintah dari zaman Nabi itu Pak ya. Luqman berwasiat kepada anaknya bahwa kita mengajarkan sholat. Sholat itu adalah kitabam mawquta. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan. Jadi bukan main-main. Dua hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala tidak melalui malaikat, tidak melalui perantara, yaitu sholat yang diterima langsung dengan berbekam tadi Pak. Nah oleh sebab itulah sekarang akhir-akhir ini nggak apa-apa Pak kalau yang mau mengurangi mungkin pegal-pegal Pak ya, kita candu sendiri, kita bekam sendiri, enggak apa-apa. Ini ilmu kedokteran yang luar biasa loh Pak. Kita pening kepala ya tempel aja di sini, jangan seperti orang tetangga saya. Pak kenapa Pak dainya di sini hitam-hitam? Nah, ternyata bukan dipakai bekam, mungkin alasan dia dulu waktu saya sujud ya ada batu di depan, saya bukan, itu lain cerita. Ini. Jadi dua macam ini jangan dilupakan. Ayat di dalam Al-Quran lebih dari 82 tempat yang menyuruh kita aqimis shalah wa atuz zakah, aqimis shalah wa atuz zakah. Wa zalika dinul qayyimah. Banyak Pak ayat 82 tempat bahwa kalau ada kaitannya dengan sholat pasti diakhiri dengan bayar zakat, tunaikan zakat. Banyak ayat.
Ista'inu bisabri wassalam. Minta tolonglah kamu kepada Allah, tapi dengan sholat, Pak. Ibu dan bapak jangan mau kalau mau membalikkan Al-Quran, mengubah Al-Quran. Ada Pak, maksud saya membalikkan begini Pak. Bapak kan hafal dengan surat Al-Fatihah Pak, surat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau juga kami minta tolong. Ini dibalik Pak, minta tolong dulu Pak. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kenapa kamu udah sholat? Aku minta tolong bela doa kayak aku supaya aku cepat berangkat umroh. Sholat. Pak, ada Pak tetangga saya, anaknya termasuk kritis. Kata bapaknya, ibunya, taruhlah si Abi, namanya Abi. Abi, sekarang udah maghrib, yuk kita sholat. Ya sholat berjamaah masing. Anaknya nih Pak protes. Protesnya begini. Bapak nyuruh sholat, bapak beda sholat. Ibu nyuruh sholat, ibu PAC nonton sinetron katanya. Malu enggak Bu? Anak kita protes, ibu nyuruh sholat tapi dia tetap di depan TV nonton sinetron. Bapak sholat, kata anaknya. Bapak aja enggak sholat, gimana mau aku mau sholat? Malu kalau anak sudah protes gitu Pak ya. Oleh sebab itulah di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bisolat. Perintahlah anak-anak kamu itu untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun. Kalau dia tidak mau, dipukul, tapi bukan dipukul dengan alat, tapi dipukul dengan mendidik, maksudnya Pak, supaya anak ini bakal menjadi pengganti kita kalau kita mati Pak ya. Pak, kasihan Pak, ada tetangga saya Pak ya, anaknya ada, ketika orang tuanya meninggal dunia, ayo kita sama-sama sholat. Pak Ustadz aja, Pak Ustadz nyolatkan orang tua. Kamu kan anaknya. Ya, saya nggak bisa Pak Ustadz. Masa orang lain menyolatkan yang meninggal itu bukan keluarganya dekat, bukan anaknya, bukan kakaknya dan seterusnya, orang lain kan. Bela Ustadz aja lah yang minta, saya minta tolong. Ya namanya dia minta tolong Pak. Malu, seharusnya anak ini yang bertanggung jawab kalau orang tua saya meninggal. Saya yang berdiri di depan, menyolatkan orang tua saya, mendoakan orang tua saya. Sholat mayat kan enggak sulit Pak ya. Tegak berdiri, niat sholatu ala hadzal maidil hadir arba'at takbiratin, usolli ala hadzal maidil hadir arba'at takbiratin, pada kifayah. Sengaja aku sholat mayat 4 takbir. Allahu Akbar pertama Fatihah, kedua sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahu Akbar kalau dia orang tua laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa afihi wa afwanhu. Allahu Akbar yang keempat, Allahumma tahrimna ajrahu wa la taqina ba'dahu wa qina walahu. Terus enggak usah yang panjang-panjang, intinya cuma mendoakan gitu Pak. Masih juga enggak mau, keterlaluan Pak ya. Pak ya, kita punya anak, punya cucu, cung, kalau kakek nanti meninggal, sholatkan saya ya. Nah, ini yang lebih abdol. Itu yang lebih abdol Pak ya. Kalau kita minta dengan orang lain ya doanya kan kita tidak tahu Pak ya. Apa memang betul begitu ya? Gampang sajalah doa. Ya belajar kita kalau belum tahu ya nggak apa-apa. Pak Ustadz Haji Alamsa ini nggak apa-apa Ibu ditanya tentang sholat mayat itu kan bagaimana cara, nggak apa-apa belajar sudah tua nggak apa-apa, tapi belajar sudah tua jangan malu loh Pak. Kalau malu udah jadi Ibu kalau malu udah jadi. Penting kita belajar. Ustaz aku udah baca sholat
Mayan mana caranya ajar. Nah, pasti dia mau. Mau Ustadz ngajari. Bapak-bapak mau belajar juga nggak apa-apa. Kan enak kita nih ada gurunya, di mana-mana sudah ada guru-gurunya yang mengerti tentang itu. Apalagi Pak di Pangkalan Bala ini Pak, saya banyak teman loh Pak. Ustadz Taharudin Pak ya. Taharudin yang di Masjid Al-Ahmad di Cengkring Pak namanya. Pak ya, dusunnya ini Cengkring. Ya kebetulan dulu masih anggota saya dari Penyuluh, tapi saya tahu persis Pak di daerah Pangkalan Bala ini banyak guru-guru kita yang punya nama, yang tersohor, yang punya ilmu, punya pengalaman luar biasa. Nah, luar biasa Pak ya. Nah ini, jadi sholat itu banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan sholat itu adalah kewajiban. Kita Bamangkuta, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kalau tadi Nabi Muhammad tentang keimanan di apa namanya? Di gelas ini. Maaf, saya minum dulu Pak ya, Bu ya. Jadi sholat itu adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Dari buayan dari usia 7 tahun, orang tua bisa memukulnya. Kalau sudah lebih ya dipukul bukan dengan alat tapi dengan mendidik, lebih bagus. Jadi wa'muru auladakum bisolah, suruhlah anakmu untuk mengajarkan sholat pada saat usia 7 tahun. Kalau lebih bisa kita pukul dengan pendidikannya. Setelah Nabi Muhammad menerima perintah sholat dengan bekam tadi Pak, ada satu yang belum dijawab. Adik-adik masih yang ingat yang keempat tadi apa? Yang pertama ujian kepercayaan, keyakinan. Yang kedua apa dek? Ada yang ingat nggak? Kemuliaan Rasulullah. Yang ketiga menghibur. Yang kelima perintah sholat. 4 inilah kalau kita berbicara dengan Isra dan Mi'raj itu yang perlu kita garis bawahi, walaupun versinya berbeda-beda. Kepercayaan pada saat itu ibu dan bapak ada yang percaya, ada yang tidak. Madahi Nabi Muhammad ini Isra dan Mi'raj dari sini ke sana, dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Yerusalem yang sekarang sedang ribut-ributnya Pak ya. Alhamdulillah sudah gencatan senjata. Banyak orang Pak yang membenci Bethlehem itu adalah tempat suci. Orang Yahudi juga ini menganggap tempat kami juga yang punya sejarah, Bethlehem, Baitul Lahmi, Yerusalem. Ada orang yang mau berbuat jelek, berbuat jahat, tapi Allah tidak mau Pak. Presiden Amerika Serikat baru punya rencana. Donald Trump Pak ya, barusan menjadi presiden, belum dilantik. Nanti kalau saya jadi presiden, Israel itu Arab dan sekitarnya akan saya bumi hanguskan, akan saya jadikan neraka. Mati kejamnya Pak. Kejam Pak ya. Itu karena orang Yahudi yang nggak senang dengan orang Islam di situ. Ternyata Allah tidak mau. Barusan dia bilang begitu, dijadikannya dengan bantuan bala tentara, malaikat yang lain, dijadikannya dibakar hutan begini. Nah, terakhir hutan itu Pak masuk dari daerah, misalnya di sini kan kebun karet Pak ya. Dari kebun karet itu Pak masuk semuanya ke dalam sini Pak, ke California,
ke Los Angeles dan seterusnya. Pokoknya Amerika kalau dibanding-bandingkan yang bantuan dia tadi sekian tahun jauh lebih 4 sampai 5 kali lipat kebakaran ini. Luar biasa Pak. Anda nggak senang Pak? Orang yang sombong, begitu sombong merasa dia berkuasa, menjadi banyak cerita, banyak sejarah bahwa ada orang merasa mengaku dirinya seorang raja karena Raja Abraham. Sanggup dia mau menghancurkan Ka'bah. Allah tidak rela diturunkannya burung pipit Pak. Burung pipit diturunkan, nanti dilempari dari batu, dari sijil, dari api neraka, melempari, menembakin gajah-gajah yang ada, akhirnya mati seperti daun dimakan ular gajah-gajah besar tadi. Wah, luar biasa Pak ya. Allah nggak senang. Bukan karena kita berbicara tentang kemampuan otak manusia saja, tapi kalau Allah yang menghendaki, mau bilang apa? Api ini kecil Pak, tapi setelah sudah menjadi, wah luar biasa. Sampai sekarang pun belum selesai Pak. Akhirnya tidak jadi Pak, tidak jadi, nak habis-habisan tadi, nak bakar yang punya niat jahat tadi, punya hati jahat tadi, mau membakar itu tadi, akhirnya nggak kesampaian Pak. Allah tidak. Jadi dari hati Pak ya. Oleh sebab itulah Pak Ustadz, kenapa sih Nabi Muhammad dibersihkan hatinya dulu, barusan diberikan keyakinan, kepercayaan, menghibur, dan juga Nabi Muhammad menerima perintah sholat. Ternyata hati kita inilah yang bisa melakukan perbuatan. Kalau perbuatan sholat kita baik, seluruh amal yang lain ikut menjadi baik. Kalau hati kita jelek, punya niat yang tidak bagus, sholat kita tidak bagus, amal kita yang lain tidak bagus juga. Nah, oleh sebab itulah sebelum kita sholat pasti kita membersihkan jasad dulu Pak ya. Bersih badan, pakaian, tempat, sudah bersih dengan wudhu tentunya Pak ya. Tapi hati tetap bersih. Yang bisikan-bisikan surur bin nas tadi, bisikan-bisikan setan tadi dijauhkan dulu. Insya Allah itulah sholat kita baik. Ya kita tidak mau melakukan hal-hal yang jelek. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang jelek dan munkar. Pak Ustadz, tempat kami banyak orang yang sholat Pak Ustadz, tapi kenapa dia masih tetap mencuri, masih tetap menipu dan seterusnya? Berarti sholatnya belum baik, masih ada yang kurangnya Pak ya. Ini masih Pak, tapi kalau kita sudah khusyuk, insya Allah pahala ganjarannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari keempat permasalahan itu, pertama, dengan adanya tantangan yang datang tadi, ternyata Nabi Muhammad keimanannya ada yang bertambah, ada yang berkurang umatnya, begitu Pak ya. Termasuk Abu Lahab, Abu Jahal tidak setuju, tidak ada Muhammad jalan dari sini ke sana sudah 500 kilo kamu ditempuh dengan ini saja. Nah, diberi contoh saja. Allah menghendaki dari Surabaya ke Jakarta dulu 5 hari 5 malam itu jalannya Pak. 5 hari 5 malam. Sekarang ini semenjak adanya DC-10 Garuda itu bisa 1 jam dari Jakarta ke Bali, ke Surabaya, lebih cepat Pak ya. Nabi Muhammad ada yang membawanya, dia dengan burah itu bukan dia sendiri, tapi malaikat Jibril, Mikail dan Israfil yang mendampingi dia. Jadi Muhammad itu dalam ayat pertama, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa linuriyahu min ayatina.
untuk memberikan gambaran keberkahan di seputarnya supaya mereka ini tahu bahwa Tuhan itu Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Sempurna dan seterusnya. Kalau dia menghendaki, tidak ada Pak menghalangi. Karena Allah kan yang kita percaya dengan takdir Tuhan. Rukun iman yang keenam Pak ya. Kalau Allah menghendaki mau bilang apa? Kenapa? Takdirnya sudah begitu. Karena Allah yang Maha Kuasa, Allah yang mengajak, Allah yang menghibur. Tapi ada juga orang yang beriman, ada juga yang kurang beriman, ada juga yang murtad kembali pulang, termasuknya Abu Lahab tadi. Jadi keyakinan itu ada yang memang mau menerima. Umar sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama sekali yang membenarkan apa yang dibicarakan Nabi Muhammad dari Isra dan Mi'raj sampai ke langit itu dan menerima. Memang benar kalau begitu katanya. Makanya sahabat Nabi yang pertama Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq itu adalah orang yang pertama mengaku meyakini bahwa Isra dan Mi'raj itu benar-benar terjadi. Saya tidak akan kupas masalah jasmani dan rohaninya, yang jelas ya Allah yang kuasa lah Pak ya, terlalu jauh. Makanya ada 3 surat yang berdekatan. Surat yang ke-16, adik-adik ada yang kenal dengan surat yang ke-16? Surat Al-Isra. Kalau yang ke-17 surat Al-Kahfi. Yang ke-18 surat Al-Kahfi dan Al-Isra, yang ke-17 dan yang ke-16 surat An-Nahl. 3 surat ini adalah surat yang 3 serangkai. Disebut dengan surat 3 serangkai. Pertama, diceritakan di dalam surat An-Nahl itu adalah kelebihan lebah menjadi obat madu itu ya Bu ya, Pak ya. Ada apa di balik itu? Yang pengetahuan orang yang disebut dengan IQ, intellectual quotient. Yang pertama. Yang kedua, emotional action. Emosinya. Makanya di dalam surat Al-Isra dia diapit di tengah-tengah. Kalau tadi surat An-Nahl surat ke-16, 17 Al-Isra, surat yang ke-8 surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu penuh dengan sejarah. Al-Qisas di situ diceritakan tentang Nabi Khidir, Nabi Musa, kemudian Zulkarnain, dan juga termasuk juga Nabi yang terdahulu banyak ceritanya paling tidak di situ. Jadi ada tentang intelektual, tentang emosionalnya, kemudian ada yang kemampuan tentang yang 3 ada IQ, Pak, ada SQ dan SQ, ada spiritualitasnya, Pak. Nah, yang keempat inilah spiritualitas itu. Kalau Isra dan Mi'raj bisa kita kaji dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih sekarang, tapi kalau Mi'raj itu tidak ada orang yang mampu menceritakan yang sesungguhnya kecuali itu Allah, karena kespiritualitasannya itu. Jadi Nabi itu memang orang-orang yang luar biasa. Oleh sebab itulah Ibu dan Bapak, kenapa kita sholat banyak malam? Pada saat malam itulah, disitulah tempat kita banyak bermunajat. Dalam waktu 3/4 malam, Nabi Muhammad sudah pulang pergi dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Yerusalem, naik ke langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang singkat, kurang lebih 3/4 malam, kembali lagi. Ibu dan Bapak, anak-anak kita jadi santri di pondok pesantren sudah diajari membina tentang mental pendidikan agama supaya sholat malam, membersihkan diri. Kalau di dunia pendidikan luar nggak ada Pak pendidikan seperti itu untuk membina etika, akhlak dan seterusnya itu Pak ya.
Tapi kalau anak-anak di pesantren biasanya itu sudah diajari belajar malam. Kenapa? Bisa tahajud, bisa istikharah, sholatul lail, dengan mungkin sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pada prinsipnya kita sholat malam. Sudah isya, tarawih, witir, mungkin nanti ada sholat malam. Banyak-banyaklah kita berdoa. Kenapa? Inna sholata, sesungguhnya sholat itu memang benar-benar bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nah oleh sebab itulah mari kita sikapi bahwa dengan adanya Isra dan Mi'raj ini kita mempersiapkan diri kita, batin kita, jiwa kita, sehingga apa-apa yang terkandung dari pembelajaran Isra dan Mi'raj itu membersihkan diri pribadi dengan segala sesuatunya. Kita diajari tentang sholat, tentang ibadah, tentang akidah. Al-Quran mempunyai tuntutan cuma 5, Pak, tidak banyak, Pak. Pertama, mengajari kita tentang akidah. Yang kedua, mengajarkan kita tentang ibadah. Yang ketiga, mengajari kita tentang kisah, sejarah, cerita nabi-nabi terdahulu. Yang keempat, tentang wa'ad, janji baik, dan wa'id, janji jelek. Kalau dia berbuat baik, pahalanya kan dapat pahala yang baik. Kalau dia perbuatan yang jelek, nanti dia akan dapat ganjaran yang jelek, masuklah ke dalam neraka. Jadi inti ajaran Al-Quran itu cuma 5, Pak ya. Tentang akidah, kepercayaan, keyakinan, ibadah, baik sholat, puasa, kemudian sodako, amar ma'ruf nahi munkar, jihad, menuntut ilmu adalah jihad juga. Nggak perlu jihad itu ke ke Israel sana, nggak perlu. Di sini juga bisa kita melakukan hal yang baik, termasuk jihad dan beribadah. Niatkan semua perbuatan kita dengan innamal a'malu binniyat. Insya Allah apa yang saya kerjakan bernilai ibadah, Allah akan memberikan ganjaran pahala yang setimpal. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra dan Mi'raj yang sebentar ini ada manfaatnya. Kalau baik, Pak, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kekeliruan, kesalahan itu datangnya dari saya. Saya sebagai manusia biasa, Pak, banyak salah daripada kurang. Oleh sebab itulah, kepada hadirin, kalau salah saya tolong dimaafkan, kalau baiknya diambil karena dari Allah. Barangkali Bapak dan Ibu kurang lebih 1 jam 20 menit saya berdiri di hadapan ini. Inilah yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Jadi saya minta maaf kalau kurang ditambah, Pak ya. Kalau pendek dipanjangkan, Pak. Yang baiknya saja diambil, jangan. Tapi kata Pak Ustadz dulu, kalau yang ke masjid nih yang baik-baik saja yang diambil, ya akhirnya sendal Pak Ustadz diambil juga, yang baiknya kan, yang jelek ditinggalkan. Nggak perlu. Maksud saya begitu. Jadi kita yang mana yang baik kita terima. Kalau ini baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kekeliruan, kalau ada salah kata, kalau ada kata-kata yang menyinggung bapak-bapak dan ibu-ibu, tolong dimaafkan saya. Saya sebagai manusia biasa tidak salah, tidak luput dari kesalahan di sana sini. Mau saya berbuat yang lebih baik lagi, tapi kemampuan kita dibatasi oleh waktu yang ada. Maafkan saya Ibu dan Bapak ya. Insya Allah pada waktu dan gelombang yang berbeda kita bisa ketemu lagi. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Dan saya akhiri dengan ucapan burung cendrawasih Irian Jaya. Cukup, terima kasih, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita tutup acara ini, semoga berkah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi
wa ashabihi sabihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi zil jalali wal ikram wa ajmi sultanik. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa tafatin. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal quwa wa abwabal rizqi wa abwabal sehat wa abwabal salama wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Rabbana wazina an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an salihan tardahu fi ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna fi Ramadan. Allahumma irhamna ya Allah li anna rahmataka arjalana min jami' amalina waghfir lana ya Allah li anna maghfirataka awsa'u lana min dhunubina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batilan batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Hujan pula Pak. Acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saya Roy Hamzah dan rekan saya meminta apabila ada salah kata dan perbuatan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu untuk rekan-rekan KKN Karang Taruna, Irmas Bausalam, Irmas Al-Haram. Masuk dulu guys. Ayo guys, itu Rika sekalian pembersihan dulu sampah-sampah. Ada tas tadi.